yang belum kena, yaitu roh dari pendidikan itu sendiri yang belum didapatkan gitu ya. Jadi pembentukan karakter yang kita masih meleset gitu ya. Kita lebih konsentrasi ke akademik dan kita kurang konsentrasi di pembentukan karakter. Nama saya Desiree Luhulima. Saya di Finlandia kira-kira sudah hampir 28 tahun. Kemudian saya dengan keluarga, saya ada 3 anak dan 6 cucu. Pendidikan Indonesia mestinya setara ya dengan yang di luar negeri. Pernah satu kali saya berkunjung ke daerah nih ya, di daerah kemudian saya duduk di warung, di sebelah warung ada kali, di sebelah kali ada sekolah. Nah, ketika jam keluar main berbunyi, anak-anak berlarian melalui jembatan ke warung dan membeli teh gelas di dalam plastik, yaitu teh gelas kemasan plastik. Nah, saya iseng lah, gitu, oma, nenek-nenek iseng gitu tanya, waduh, enak ya minum teh, enak dong oma, seger. Oke, tapi ngomong-ngomong kalau sudah habis gelasnya dibuang kemana? Lalu mereka bilang, ya ke tempat sampah dong oma. Kenapa emangnya harus ke tempat sampah? Iya kan kalau tidak nanti kalinya bumpat, kemudian banjir. Wih, keren, keren, keren. Oke, tiba-tiba bel berbunyi. Loh, mereka berlarian, gelasnya mendarat di kali. Jadi saya pikir loh, kok ada keterputusan ada ketidakterhubungan antara pengetahuan yang mereka pelajari dengan perilaku, dengan praktek pengejawantahannya gitu ya. Ada yang putus dan pada satu kali pada tahun kalau tidak salah 2017 atau 2018 saya kemukakan itu ketika saya seminar di Universitas Pendidikan Keguruan gitu, saya katakan coba PR kita nih di mana keterputusan pendidikan kita gitu. Yang saya rasakan di Indonesia sih stresnya luar biasa ya sebagai orang tua ya. Udah gitu melihat anak-anak juga, aduh ini bebannya besar sekali gitu ya. Artinya ya saya sendiri sebetulnya kan juga boleh dikatakan cukup panjang ya perjalanan mengarungi pendidikan di Indonesia begitu ya. Saya tapi karena anak-anak saya itu ya menurut kacamata saya saat itu tuh dalam tanda kutip ya bangor gitu ya, karena ada dua laki-laki yang sangat aktif gitu ya. Saya stres berat, takut dimarahin sama guru ya. Tapi kemudian waktu saya ke Finlandia, loh kok anak-anak saya malah diapresiasi gitu. Dari situ saya mulai merasakan ada perbedaan memang bahwa anak-anak begitu diapresiasi kelebihannya dan kekurangannya itu dicarikan jalan keluar bagaimana untuk memecahkan masalah tentang kekurangan yang dipunyai oleh anak-anak. Anak-anak itu diberi kebebasan, diberi ruang, diberi kepercayaan, diapresiasi, suaranya didengar, dan diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka. Jadi tidak disalah-salahkan, tidak diharus-haruskan gitu ya. Secara sistem sebetulnya sama sih ya. Karena gini, saya ketika saya kecil, ibu saya menerapkan hal yang sama kepada saya. Dan itu saya temukan ada di sini, di Finlandia. Gitu. Jadi mestinya sebetulnya itu kita punya juga dulu kepada pemerintah sebetulnya ya
tadi sistemnya ya sama. Yang belum kena yaitu roh dari pendidikan itu sendiri yang belum didapatkan gitu ya. Nah, roh-roh itu yang poin-poin yang saya keluarkan ke dalam buku yaitu sambil menyambil gitu ya. Sambil menyambil itu mempersingkat waktu ajar. Jadi sambil bermain mereka dimasukkan matematikanya, sambil bermain dimasukkan IPA-nya, sambil bermain. Jadi dalam keluar istirahat main itu misalnya 30 menit, itu sebetulnya ada pelajaran di situ. Jadi mereka dibiarkan bermain dengan temannya, di situ ada kecerdasan sosial yang diajarkan. Kemudian ketika terjadi perselisihan, di situ ada konflik manajemen yang diajarkan juga. Jadi semua peristiwa yang terjadi itu dipakai sebagai lahan pembelajaran begitu ya, dan itu mempersingkat waktu, sangat mempersingkat waktu. Jadi seperti TK itu hanya 4 jam ya di Finland, dan hari belajar itu hanya 190-an hari per tahun. Dapat memanfaatkan di sini pendidikan itu sangat memanfaatkan experience based learning ya, artinya belajar dari pengalaman, itu tadi yang saya katakan ya. Ada lagi pembelajaran kolaboratif, artinya tidak bersaing, jadi tidak individual, tetapi kerjasama. Kelas itu dipakai sebagai komunitas. Yang paling penting yang saya lihat adalah narasi-narasi yang dipakai. Narasi-narasi yang dipakai selalu narasi yang suportif dan positif. Jadi tidak menjatuhkan, tidak mempermalukan, tidak membuang anak. Jadi narasi-narasi itu tidak mematahkan semangat anak ya. Nah, dan anak-anak itu didengar ya, kalau dia protes didengar, kalau dia marah didengar, dan distimulasi untuk mereka, ayo yuk berpartisipasi, bahkan sampai berperan di dalam komunitas kecilnya itu ya. Dan anak-anak itu dibentuk menjadi pembelajar-pembelajar mandiri gitu. Jadi saya agak kurang setuju bahwa kesejahteraan ini yang menyebabkan guru-guru ini menjadi sangat profesional gitu ya. Jadi ini walaupun ada hubungannya tetapi tidak sebab akibat lah begitu ya. Mereka karena mereka memang ingin menjadi guru. Karena menjadi guru itu menurut kebanyakan guru di sini adalah keren. Kerennya karena bisa membentuk bangsa itu sendiri, membentuk anak-anak bangsa, membentuk karakter anak-anak bangsa, dan membentuk bangsa itu sendiri, sehingga mereka punya peran yang mulia gitu ya di dalam bernegara itu ya. Ketika saya harus mengambil pedagogik ya, saya harus mendaftar lagi untuk ikut pelajaran pedagogik 60 kredit ya, sampai akhirnya saya bisa lolos dan diterima. Kalau saya amati dari pertanyaan, mereka ingin mengetahui apa benar-benar kamu berjiwa guru atau tidak ya. Tugas administratifnya itu ada. Di sini ada juga ya. Tetapi guru-guru sejenis itu berkumpul menjadi satu ya. Kemudian mereka bersama-sama melakukan si administratif tadi. Sehingga gotong royong gitu. Jadi sehingga pekerjaan yang besar itu menjadi kecil gitu. Lalu saling bertukar. Ketika yang ini ada ide di tempat saya nih dengan cara ini berhasil, disebar. Yang lain oke gue pinjam gue pakai gitu. Jadi ada kerjasama sehingga itu akhirnya bebannya menjadi ringan gitu ya. Kalau istilah pada waktu saya belajar dulu mungkin itu dijuluki dengan nyontek ya. Tetapi atau mengcopy atau nyontek, tetapi ketika dilakukan dengan sadar dan semua orang berpartisipasi sama rata lah kira-kira ya, jangan cuma ambil saja tanpa memberi, itu kan kita istilahkan sekarang dengan kolaborasi gitu ya. Satu, pembentukan karakter, terus yang kedua adalah cara assessment. Penilaian-penilaian masih bersifat menghakimi, penilaian-penilaian masih menggunakan
nilai-nilai lama, nilai-nilai lama. Assessment ini ya masyarakat kita juga masuk anak itu malas gitu ya. Jadi yang labeling itu dihindari, mereka menggunakan kata kerja. Oh, kamu sudah bisa menghitung 1 sampai 10. Sebetulnya perankingan kita sudah terbiasa dalam ranking ya. Kita membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain, kita membandingkan kakak dengan adik gitu, yang sebetulnya itu melukai gitu ya, tanpa sengaja kita itu melukai anak-anak yang menurut kita tidak beranking. Si ranking ini berbahayanya karena kelihatannya mereka ranking 1, tetapi tolok yang dipakai untuk mengukur si perankingan ini adalah mata pelajaran uh, celakanya lagi, mata pelajaran yang dipakai untuk mengukur itu hanya 4. Dan orang-orang yang menuju ranking adalah orang-orang yang seragam. Dan ketika mereka harus memasuki dunia kerja, mereka saling gontok karena mereka sama.